Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi akhirnya di acara Exabytes Digital Day. Udah lama banget nggak IDD bareng teman-teman semua nih. Terakhir kalau nggak salah bulan Januari ya. Ada yang ikutan waktu IDD Januari? Udah setengah tahun berjalan. Mungkin sebelumnya kita sudah ketemu di event-event yang lainnya. Tapi akhirnya hari ini kita ketemu lagi di Exabytes Digital Day. Bersama aku Melinda Dewi yang akan memandu acara pada hari ini. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Boleh mungkin kita saling sapa yuk. Khusus nih mungkin di hari ini karena bahasnya F&B brand. Siapa-siapa aja yang punya bisnis bidang kuliner, boleh mungkin tukeran sosial media atau kontak. Siapa tahu bisa kolaborasi ya kan, saling memperluas bisnisnya dan memperbesar bisnisnya. Boleh-boleh yuk disapa dulu nih yang ada di kolom chat. Ada dari siapa aja ya? Halo Kak Abdullah Emir. Dari mana nih Kak Abdullah? Oh, dari Jakarta. Salam kenal. Lalu ada siapa lagi yuk? Boleh nih Kak Abdullah punya bisnis di bidang F&B kah atau justru di bidang lain? Silakan, silakan. Siapa tahu ada prospek-prospek untuk kerjasama di sini teman-teman. Kita saling sharing aja ya. Ada lagi dari Kak Helmi. Ada juga Kak Ali Farhan. Hai kakak-kakak dan yang semuanya. Oh, justru kita membina UMKM, salah satunya bidang F&B. Keren. Tepuk tangan, sukses terus untuk program binaannya. Oke teman-teman, mungkin boleh sambil saling bersapa di kolom chat, kita juga lanjutkan acaranya. Sekarang aku mau kasih tahu bahwa teman-teman hari ini akan berjumpa dengan salah satu pembicara dari marketing promotion F&B di salah satu perusahaan F&B ternama di Indonesia. Ada yang bisa tebak mungkin kira-kira ada perusahaan apa sih? Secret sekali nih, tapi tentunya sudah ternama di Indonesia. Bersama Mbak Nika Haifa nanti kita akan membahas mengenai digital marketing plan for F&B brand. Ini spesifik sekali teman-teman karena banyak sekali teman-teman yang antusias juga untuk pengen tahu lebih dalam lagi untuk taktik-taktik digital marketing di F&B gitu seperti apa sih ya. Walaupun tentunya banyak bisnis-bisnis di bidang lain yang juga perlu pembahasan khusus. Nanti mungkin kita bisa bahas di IDD lainnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin aku akan infokan dulu beberapa hal. Yang pertama, tidak ada absensi untuk acara ini, namun di akhir acara nanti teman-teman akan mendapatkan link untuk bisa mendownload materi yang Mbak Nika sampaikan, juga untuk bisa mengakses link untuk mengklaim e-certificate. Pastikan juga untuk sudah punya dulu account Exabytes-nya supaya bisa mendapatkan e-certificate. Kemudian jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes ya teman-teman. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok juga, Twitter, atau yang sekarang namanya udah X ya, bukan Twitter lagi. Dan sosmed-sosmed lainnya supaya nggak ketinggalan informasi mengenai produk, promosi, trivia, bahkan event-event menarik ke Exabytes. Seperti nanti aku infokan juga. Dan lanjut, kita juga punya khusus nih buat teman-teman yang hadir hari ini aja, ada beli domain.id ataupun domain.com, bisa langsung dapat hostingnya nih teman-teman. Nih boleh ya langsung mungkin di scan di layar kalau sudah terlihat. Ada link juga yang sudah ada di kolom chat sepertinya, bisa langsung diklik. Khusus untuk teman-teman yang hadir hari ini aja. Jadi mungkin kalau ada yang belum hadir boleh deh diajak dulu sekarang mumpung masih awal ya. Yuk. Oke, beli domain.id dan .com bisa langsung dapat hostingan nih teman-teman. Boleh klik langsung link yang ada di kolom chat mungkin ya teman-teman sudah bagikan atau yang di layar juga sudah terlihat. Oke, lanjut. Kemudian kita ada upcoming event very soon teman-teman. Minggu depan ada SME Digital Fest 2023 tanggal 11 dan 12 Agustus di Gedung Smesco Indonesia Jakarta. Teman-teman mungkin yang wilayah Jabodetabek ayo mampir. Nanti kita bakal ketemu sama expert menarik dari berbagai bidang, ada dari kementerian juga, public figure juga ada, dan dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, dan harapannya sih tentunya bisa menginspirasi teman-teman ya. Yuk datang 2 hari acara conference-nya, cukup bayar 100.000 aja, dan bisa langsung ketemu sama beberapa expert ini nih, seperti yang sudah terlihat di layar ya teman-teman. Dan juga kalau teman-teman mau jajan-jajan, kita ada bazarnya nih teman-teman. Jadi ada bazar untuk bidang fashion, F&B tentunya, arts and craft juga ada, dan masih banyak lainnya juga. Silakan datang, ajak keluarga, kerabat, teman, bestie, pacar untuk bisa jajan bareng, weekendan bareng ya minggu depan di SME Digital Fest di tanggal 11 dan 12 Agustus, Smesco Indonesia Jakarta. Silakan teman-teman. Oke, kita lanjut yuk. Karena kayaknya Mbak Nikanya juga sudah ready di sini ya. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu nih Mbak Nika ya. Kita santai dulu, kita dengarkan dulu sambutan yang akan disampaikan oleh
Country Manager Exabytes Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih atas tim yang bertugas di hari ini, dan terutama sekali hari ini terima kasih kepada speaker kita Mbak Nika ya, yang bersedia untuk memberikan materi ya atau sharing tentang branding di F&B. Nah, ini mungkin hal yang penting buat UMKM ya, terutama setelah kita sudah melewati masa-masa offline seperti apa, online seperti apa. Dan nanti dengan adanya branding nanti yang informasi ya bagaimana melakukan branding yang diberikan oleh pembicara kita hari ini, harapannya adalah di situ teman-teman semua UMKM bisa lebih mengefisiensikan ya atau mengefektifkan kegiatan marketingnya, dan juga nanti akan terasa ketika branding sudah naik ya, cost marketing itu akan menurun dengan sendirinya ya, atau mungkin traffic akan datang dengan sendirinya dan lain-lain, lebih organik dan lebih sustain. Nah, ini nanti mungkin hal-hal yang nanti bisa ditanyakan juga nih ke pembicaranya kali ini. Nah, mungkin dari saya ya, selain hal-hal yang udah disampaikan juga oleh Mbak Mel tadi ya di awal di MC. Nah, saya juga menginformasikan buat teman-teman yang berjualan ya, terutama memiliki channel marketing banyak gitu kan, karena kalian susah untuk menghandle channel sales, maksud saya channel sales ada di marketplace misalnya, ada yang menggunakan WhatsApp Business dan lain-lain. Nah, saya memperkenalkan juga Exabyte juga mempunyai solusi yang namanya Easy Store ya, yang mana kita menyebutnya adalah all-in-one platform untuk semua channel sales teman-teman yang biasa pakai Lazada, pakai Shopee misalnya ya, tidak perlu bingung ya login ke banyak panel gitu ya, cukup masuk menggunakan atau diintegrasikan di Easy Store. Nah, ini bisa lebih mudah gitu untuk maintain atau manage semua pelanggan gitu. Nah, ini mungkin kalau yang tertarik bisa langsung dilihat ya, nanti saya minta tim untuk taruh di kolom chat gitu aja. Ya, ini juga membantu ya teman-teman, jadi nggak perlu sign up sana sini gitu ya untuk panel integrasi ketika kalian jualan gitu. Nah, di situ juga udah built-in untuk marketing dan lain-lain ya, untuk kegiatan marketing. Berikutnya nanti juga ada event tadi udah disebutkan sama Mbak Mel ya, jadi SME Digital Fest ini juga buat teman-teman, jangan lupa saya mengingatkan lagi, kita formatnya beda di tahun ini ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya hanya conference saja, tapi di sini kita akan membuka bazar ya. Jadi nanti buat teman-teman UMKM kayaknya mungkin masih ada 1 atau 2 slot ya, saya nggak tahu ya untuk bazarnya, tapi kalau kalian ada yang tertarik di sini memang jualan, silakan bisa dikontak tim Exabyte. Cari tahu gimana sih cara mendapatkan slot bazar untuk di acara tanggal 11 sampai 12 Agustus ya di Smesco ya, by the way. Untuk yang mau dapetin ilmu-ilmu dari speaker atau dari networking juga ya sama business owner yang lain juga silakan datang, kita feel free. Jadi ada yang free-nya, ada yang berbayarnya ya untuk conference-nya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Melinda. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas penyampaian sambutannya. Sudah diingatkan berkali-kali juga teman-teman untuk yang punya bisnis, yuk kita bangun bisnis di digital. Terutama untuk teman-teman UMKM nih, kita bangkitkan ranah digital dengan teman-teman UMKM. Oke, lanjut yuk kita masuk ke sesi intinya. Sudah ready di sini ada Mbak Nika Haifa, pembicara kita hari ini. Selamat siang Mbak. Siang. Apa kabarnya dirimu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini kayaknya udah makin ramai juga nih mau nungguin pemaparan dari Mbak Nika. Langsung aja Mbak, kami persilakan untuk presentasi selama 30 menit. Nanti setelah itu kita langsung untuk tanya jawab. Dan teman-teman aku infoin bahwa 2 penanya terbaik akan mendapatkan saldo OVO senilai Rp50.000 masing-masing ya. Jadi yuk tanya-tanya sebanyak-banyaknya di kolom Q&A ya, bukan kolom chat, kolom Q&A. Silakan Mbak Nika.
Iya, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bu MC. Hari ini saya lanjutkan dengan materi hari ini. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Jelas. Oke, mungkin yang belum kenal, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nika Haifa. Saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan F&B industri under Sinar Maslen, yaitu Arka Group. Jadi Arka Group ini banyak bergerak di bidang F&B, restoran, khususnya di Japanese cuisine, terus Indonesia restoran juga ada. Nah, kebetulan untuk saat ini saya pegang tiga brand dari Arka Group, Tokyo Sushi, Gion Sushi, dan Katsukita gitu. Untuk sebelum itu, sebelum di Senamasen, saya cerita sedikit pernah di Ismaya Group. Mungkin udah pada tahu ya, kalau Ismaya Group termasuk top F&B industry lah ya untuk saat ini. Gitu. Nah, sesuai topiknya, hari ini akan pembahasannya seputar mengenai digital marketing plan for F&B industry ya. Izinkan saya share screen untuk bisa rekan-rekan melihat materinya. Oke, sudah terganti ya, Ya, sudah Mbak. sudah muncul. Oke, jadi hari ini kita akan membahas digital marketing plan yang baik gitu ya, strateginya seperti apa sih gitu, apa yang perlu dimulai terlebih dahulu gitu saat mau buat suatu digital plan gitu. Tadi saya juga udah lihat beberapa di kolom komen ada beberapa yang baru mau memulai bisnis UMKM ataupun yang sudah mulai juga udah ada ya tadi ya pemilik salah satu restoran tadi di Tangerang Selatan tadi saya udah sempat baca. Jadi semoga aja materinya gak terlalu berat, jadi tepatlah bisa dibilang tepat untuk yang memulai bisnis atau mau grow bisnis lagi nih yang udah menjalankan selama 1 tahun gitu. Presentasi hari ini saya berdasarkan pengalaman yang sudah saya implementasi ini dari beberapa teori gitu ya yang paling works lah intinya. Jadi hari ini saya mau share ke rekan-rekan sekalian supaya nanti bermanfaat gitu untuk bisnisnya. Nah, sebelum masuk ke promotion ya, gimana sih? Pasti kan pengen tahu ya datang ke sini gimana sih supaya bisnis saya tuh terkenal, laku gitu, promosi yang seperti apa sih yang benar-benar apa efektif gitu. Nah, sebelum mulai ke situ, saya ingin menjelaskan dulu nih sebelum ke arahnya ke promotion dan digital platform itu ada satu hal yang menurut saya ini penting dan ini memang sudah di hari-hari saya gitu di pekerjaan yang awal dulu itu harus dibenahi adalah USP-nya gitu ya, unique selling proposition gitu ya, atau yang bahasa gampangnya keunikan suatu produk nih apa gitu ya. Karena kalau kita hanya menjual, let's say kita menjual bisnis ayam. Bisnis ayam sekarang udah banyak banget ya. Nah, tapi kita harus bisa ketemu USP-nya gitu. Lalu ke pembahasan yang kedua, nanti pastinya saya akan bantu gimana cara mentarget market sesuai dengan brand kita. Lalu nanti juga akan di topik yang ketiga akan menjelaskan digital platform apa yang wajib paling nggak di awal harus kita miliki. Dan yang terakhir strategi promosi apa nih yang bisa membuat salesnya naik atau bisa membuat brandnya itu terkenal gitu ya. Jadi akan membahas seputar 4 pembahasan ini. Saya lanjut untuk menjelaskan mengenai USP. Nah, pertama-tama untuk mendapatkan USP ini bagaimana sih gitu ya? Kadang-kadang kita juga suka bingung gitu di awal. Saya juga bingung, saya maunya jualan ayam aja dulu deh gitu ya. Nah, tapi ini tidak boleh hal yang tidak boleh dilupakan nih di awal gitu. Untuk mendapatkan USP, kita harus tahu dan yakin dan udah uji coba dulu nih apa yang dimiliki brand kita. Apa nih kekuatannya? Kita PD-nya apa nih gitu. Misalnya tadi contohnya bisnis ayam gitu. Kita pede dengan ayam kita itu dagingnya misalnya empuk gitu, tepungnya crispy gitu. Nah, itu yang harus diingat nih di note di awal gitu. Lalu setelah itu kita melakukan uji coba mungkin dari teman-teman terdekat atau keluarga kira-kira apa sih yang diinginkan oleh pelanggan. Atau kadang-kadang saya di awal suka menempatkan dan selalu saya menempatkan apapun itu menjadi posisi pelanggan. Jadi ketika saya datang ke restoran yang menjual bisnis ayam, apa yang saya cari gitu kan? Apakah murah, ataukah porsinya, ataukah rasanya, atau saya malah pengen karena saya suka pedas, saya pengen ada variasi level pedas gitu. Jadi memang ini harus dilakukan uji coba gitu ya untuk di awal. Nah, yang terakhir itu adalah penting itu harus kita mengetahui apa nih yang dimiliki oleh kompetitor.
gitu. Karena kita kan mau ikutan bersaing ya, minimal masuklah ke arusnya kompetitor nih jualan pada apa gitu. Jadi misalnya sekarang bisnis ayam banyak yang ada level pedasnya, terus tepungnya dibuat crispy, dagingnya tebal, tiga hal itu udah bukan sesuatu hal yang berbeda, tapi yang wajib. Nah, itu harus kita wajib ketahui gitu. Apa yang dimiliki kompetitor juga. Nah, tapi kita gabungkan nih ketiga hal ini, maka nanti akan ketemu USP-nya gitu ya di tengah-tengah. Memang sebenarnya susah-susah gampang sih, tapi menurut saya ini bisa ketemu kalau memang kita di awal itu melakukan analisis yang kuat gitu, benar-benar pengen tahu pelanggan sukanya apa, yang menjadi weakness kompetitor apa, itu bisa jadi salah satu strength-nya kita gitu, bisa jadi dapat ketemulah si USP ini gitu. Jadi ini yang awal banget basic sebelum masuk ke promosi, sebelum mau bangun bisnis kita harus tahu dulu keunikan kita ini apa gitu. Karena cenderung masyarakat ini di Indonesia terutama tuh cepet bosen ya. Kadang-kadang ikutan yang viral aja, ikutan yang orang lain makan. Jadi kita harus punya unique selling point-nya untuk bisa lebih growing lagi nanti bisnisnya. Tuh. Nah, terus ini mungkin saya kasih contoh gambaran ya. Mungkin kadang beberapa pebisnis itu mikir, yang penting saya jualan dulu gitu ya, saya mau tes market dulu. Nah, alangkah baiknya di awal kita mengetahui dulu tadi USP-nya. Contohnya ya, siapa yang nggak tahu Starbucks? Semua tahu Starbucks, dan siapa yang nggak tahu MacBook gitu ya, Apple. Semua orang juga tahu ini. Padahal mereka ini, kedua ini hanya menjual, bukan hanya ya, mungkin banyak yang menjual kopi. Tapi kenapa gitu, pertanyaannya itu adalah why, kenapa Starbucks ini sampai saat ini bukannya makin turun, orang nggak bosen, orang akan datang lagi terus ke Starbucks gitu. Karena mereka punya yang namanya USP tersebut. Itu USP yang mereka jual adalah sebenarnya bukan rasa kopinya. Saya kalau tanya ke orang tua saya, ke teman-teman, kopi Starbucks tuh masih kalah lah dengan kopi-kopi lokal sebenarnya. Kayak misalnya Hore atau kopi kenangan, masih banyak yang lebih keren. Terus kenapa tiap kita lewat Starbucks itu selalu rame? Mereka jual yang namanya premium coffee, dan mereka tuh lebih jual lifestyle. Dia pingin menjual bahwa dia memberikan persepsi ke customer pelanggan Starbucks itu, setiap membeli Starbucks tuh mereka punya namanya pride gitu. Kalau saya sering lihat di sosial media ya berkeliaran gitu ya, kalau orang beli Starbucks paling tidak mereka akan update gitu ya, akan update di Instagram mereka atau di sosial media, karena mereka bangga gitu dengan bawa kopi Starbucks. Orang-orang kantor kalau misalnya ajak meeting klien, ajaknya di mana gitu buat first impressionnya bagus, di mana di Starbucks. Jadi sebenarnya yang dijual dia itu adalah lifestyle dan premium coffee gitu. Sampai saat ini makanya masih rame penjualannya. Mau mereka buat Starbucks varian rasa apa, pasti ada aja yang beli, karena mereka jual lifestyle tersebut. Siapa yang membeli Starbucks tuh kayaknya gaya hidupnya meningkat gitu. Kalau ke kantor nggak ada tuh yang bawa Starbucks di bawah gitu ya diumpetin. Pasti bawanya itu dijinjing di tangan gitu, dipamerin gitu. Nah, itu sebenarnya yang uniknya dari Starbucks itu, Starbucks bisa merubah mindset customernya untuk bisa membeli Starbucks seperti itu, meningkatkan gaya hidupnya lah gitu. Nah, untuk MacBook atau Apple, dia juga punya unique selling yang menurut saya juga luar biasa. Salah satu gadget atau laptop yang berani menjual laptop setipis mungkin gitu ya. Padahal kalau dilihat dari manfaatnya atau memorinya itu ya kalah sebenarnya sama Android punya gitu ya, sama misalnya Samsung atau HP yang udah terkenal. Tapi ya itu mereka berani gitu untuk menjual MacBook yang tipis dan ada aja yang beli gitu. Padahal kalau dilihat dari segi baterai tadi ya masih kurang gitu sebenarnya. Nah, inilah maksud saya kenapa di awal pentingnya USP, karena bukan hanya di awal saja membuat brand itu terkenal, tapi justru ini membuat hal brand itu bisa bertahan, menjual unique selling proposition-nya gitu. Jadi bisa ketutup lah intinya, kalau rasanya nomor dua ya oke, tapi yang penting kita punya nomor satu uniknya apa nih gitu. Ini bisa dibilang salah satu dua brand yang patut udah dicoba lah ya, dicoba ini bisa bertahan sampai sekarang. Nah, untuk topik selanjutnya mau menjelaskan tentang bagaimana nih gitu ya untuk bisa pas gitu marketnya gitu. Saya kadang-kadang udah jualan makanan tapi kok segitu-segitu aja marketnya, atau belum pas gitu, atau kok brand saya belum laku ya gitu. Nah, penting juga
rekan-rekan sekalian untuk mengetahui target audiens kita. Ini yang ngeset diri kita sendiri ya. Ini yang buat diri kita sendiri. Kita pengennya tadi contohnya mau jualan ayam, kita udah tahu lokasinya, itu ya kita mau coba dulu buat restoran yang kecil-kecilan lah ya di daerah misalnya Jakarta Selatan gitu. Nah itu kita yang set nih di awal dari mulai umur. Ini saya kasih beberapa contoh gitu ya, misalnya contohnya tadi bisnis ayam, kita mau set untuk di umur 18 sampai 25 dan kebetulan bukanya lokasinya di Jakarta Selatan. Nah dari sini akan mengkerucut nih rekan-rekan sampai kita ketemu market kita yang pas itu siapa gitu. Jadi dari umur lanjut ke lokasi. Nah kira-kira kalau udah ketemu lokasi di Jakarta Selatan, kita harus mengetahui kira-kira masyarakat Jakarta Selatan tuh sukanya apa ya, interestnya sama apa ya gitu. Nah contohnya mungkin mereka Jakarta Selatan banyak yang orang perkantoran atau anak muda yang interestnya tuh traveling atau networking gitu ya, sering ketemu sama temen-temennya, meeting atau olahraga gitu. Nah nanti dikerucutin lagi orang-orang Jakarta Selatan yang dekat sama restoran kita ini banyaknya mana nih, pekerja kah gitu atau ibu rumah tangga kah gitu. Misalnya kita memang bangunnya di tengah Jakarta Selatan, ya berarti market kita ya kalau nggak student, anak-anak kampus, atau justru pekerja-pekerja yang di entry level gitu. Dari situ kita teliti lagi nih gitu ya, kira-kira student dan pekerja-pekerja yang masih entry level sukanya ngapain sih kebiasaannya gitu ya hari-hari. Mungkin mereka sukanya main sosial media, attend event gitu ya. Jadi dari sini udah bisa mengkerucut lagi sampai kita bisa tahu lifestyle mereka nih seperti apa gitu. Ini untuk mempermudah kita untuk membuat variasi menu atau membuat strategi promosi gitu. Jadi kalau kita udah ketemu lingkaran ini akan mempermudah dan target itu akan pas gitu. Dan yang pasti promo-promo dan ide-ide dan menu-menu yang udah kita keluarkan tuh pas lah bisa dibilang. Jadi nggak sia-sia gitu. Jadi ini bisa kita lihat, bisa kita teliti dulu sebelum membangun suatu brand gitu. Nah, untuk selanjutnya bisa untuk mungkin ini yang tadi topiknya kalau misalnya memang belum atau mau buka sebuah bisnis. Nah, mungkin yang udah buat bisnis, yang udah punya restoran, itu pingin naikin lagi nih gitu ya. Misalnya Instagramnya masih sepi atau penjualannya masih kecil gitu ya, pengen naikin awareness lagi nih, naikin apa namanya sales lagi nih. Ini sekarang karena kita membahasnya udah ke era digital, ini bisa kita lihat sebenarnya dari Instagram gitu. Jadi di Instagram itu ada menu insight, itu udah mempermudah kita banget. Kita bisa lihat dari insight, lalu bisa lihat dari total followers dan akan muncul di bagian bawah nanti di scroll akan muncul seperti ini. Ya, jadi udah ada datanya nih, kita nggak butuh mencatat atau mencari satu-satu atau mikirin suatu. Nah, ini udah ada di toolsnya Instagram. Di situ bisa kelihatan dari top location yang sering berkunjung ke Instagram kita tuh dari wilayah mana gitu ya. Ini contoh saja, ini waktu itu banyak yang di wilayah Jakarta gitu. Dan kita juga bisa lihat range umurnya itu di umur berapa. Di sini ada kelihatan dia terbagi jadi 3 gitu ya, 13 sampai 17, 18 sampai 24, 25 sampai 34 gitu. Dan ternyata 49,6% banyak yang main ke Instagram brand tersebut adalah di umur 25 sampai 34 tahun gitu. Nah, di situ juga bisa lihat dari segi gender gitu ya, ada pria atau wanita, lebih banyak yang kemana. Nah, yang dibawa lagi bonus nih dari Instagram, mungkin yang lagi pengen naikin sosial medianya, ningkatin awareness-nya, atau naikin likes atau engagement posting, itu di bawahnya juga udah dikasih tahu time-time posting yang efektif gitu ya, trafficnya di jam berapa aja. Di situ bisa terlihat dari diagram itu tertinggi di jam 6, jam 12. Jadi ini salah satu tools digital yang sekarang kita bisa pakai gitu ya. Mungkin yang udah ada Instagram, tadi pemilik bisnis bisa coba dilihat di sini gitu. Ini menjadi salah satu panduan brand kita mau dibawa kemana nih gitu. Mau dibawa untuk ke target customer-nya yang mana gitu. Jadi ini sudah ada toolsnya di Instagram. Nah, untuk selanjutnya, ini lebih tepatnya untuk yang baru mau memulai bisnis, yang tadi saya bilang wajib ya di dunia digital sekarang untuk mempunyai paling tidak adalah Instagram. Itu udah pasti. Terus yang kedua Google Business, sebenarnya sama berbarengan ya, Google Business dan Instagram.
lalu bermainlah di online delivery. Karena ini mempermudah dan bisa menaikkan sales di jam-jam yang mungkin orang malas gitu untuk keluar. Jadi kita bisa bantu salesnya di online delivery. Salah satu contohnya mungkin Gojek yang saat ini masih dibilang paling tinggi usernya, Gojek, GrabFood, lalu diikuti oleh Shopee Food gitu. Nah, untuk Shopee Food ini agak berbeda ya marketnya. Sebenarnya kalau Gojek sama GrabFood ini udah menjadi satu online delivery untuk segala kalangan. Tapi untuk Shopee Food nanti balik lagi ke brand yang tersebut, target marketnya siapa gitu. Apakah penggunanya lebih banyak Shopee Food apa Gojek gitu. Biasanya kalau Shopee Food tuh banyak digunakan ibu-ibu yang suka promo gitu, yang suka pakai Shopee Pay Later. Nah, biasanya ke situ. Jadi nanti balik lagi ke brand masing-masing target marketnya mau ke siapa gitu. Tapi boleh saya kasih saran untuk di awal itu Gojek dan GrabFood bisa didahulukan. Itu minimal punya dua itu untuk memudahkan dan memperluas market kita gitu ya, terutama yang di sekitaran dekat kafe yang mau kita bangun. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini memang baru-baru ya, sebenarnya nggak baru ya, 6 bulan sampai setahun terakhir itu TikTok bisa dibilang suatu platform yang cepat naik gitu ya, cepat naik. Cuman ini kalau balik lagi ke tim kita sendiri, mungkin kalau perusahaan besar kita sudah ada timnya, tapi kalau untuk masih level UMKM kita bisa ngikut dulu nih, nempel sama KOL TikTok gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk ngurusin TikTok sendiri kayaknya agak pusing gitu ya, udah terlalu banyak platform yang diurusin gitu. Jadi bisa kita nempel sama KOL TikTok atau beberapa media-media yang di TikTok untuk bisa naikin promosi brand kita. Gitu ya, sekarang udah banyak juga BSD Go, Jakarta Go, terus yang banyak lah, setiap daerah punya banyak media-media tersendiri untuk kita bisa nempel dulu gitu sebelum kita membuat TikTok itu sendiri gitu. Nah, ini perlu banget untuk dibuat dan yang pasti gak hanya dibuat tapi juga di maintain gitu ya, di maintain terus punya strategic plan-nya seperti apa gitu ya. Mungkin nanti itu pembahasan yang lebih agak deep kali ya kalau ngomongin soal per platform gitu ya untuk naikin traffic-nya atau pembuatannya seperti apa gitu. Nah, mungkin saya sekilas aja karena tidak bisa terlalu detail untuk cara pembuatan plannya seperti apa. Saya akan bantu jelaskan yang cukup krusial gitu ya kalau kita melakukan hal-hal yang tidak diperlukan gitu di digital platform. Itu ada beberapa do's and don'ts-nya yang boleh dan tidak boleh gitu ya saran saya. Untuk do's-nya itu di awal mungkin yang lagi mau mempunyai platform itu pastikan untuk setup digital platformnya secara benar gitu. Jadi coba di locationnya yang pasti gitu untuk titik lokasinya sesuai. Terus biodatanya juga diisi gitu. Misalnya tadi bisnis ayam, biodatanya diisi dengan tagline atau diisi dengan misalnya kita bisa naruh kalau mau order itu ada phone numbernya gitu. Nah untuk itu setelah itu kita juga harus punya konten strategi nanti mau buat seperti apa nih Instagram atau sosial media platform yang ingin kita buat lalu bisa dimonitor dan di-maintain. Ini paling nggak yang harus dilakukan di awal. Karena banyak saya temukan gitu ya, dulu saya sempat di agency juga membantu mendevelop lah ya beberapa bisnis UMKM. Biasanya mereka konsultasi gitu ya. Yang saya lihat pertama, kenapa Instagramnya sepi atau apa ternyata location dan biodatanya kosong gitu ya. Jadi cuman misalnya nasi ayam gitu, terus di biodatanya nggak ada apa-apa. Nah itu membuat customer juga nggak percaya gitu sama brand ini. Nah jadi untuk gain public trust gitu ya, untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan dan user di digital platform itu kita biodata dan lokasi itu penting banget gitu ya untuk menanamkan bahwa brand kita ini udah siap gitu. Nah, lanjut ke yang tidak boleh dilakukan gitu ya, yang kita cegah banget kalau misalnya kita udah masuk ke dunia digital itu memiliki foto yang low quality atau blur gitu ya. Ini juga membuat customer atau user itu jadinya skip gitu ya, jadinya membuat mereka tidak tertarik gitu dengan brand ini. Padahal kalau datang ke kafe makanannya enak banget, tapi karena di dunia digital ini hal yang cukup krusial kalau kita mengupload gitu ya atau memposting misalnya foto di Google bisnis kita gitu pas kita search makanan nasi ayam terus yang keluar fotonya blur gitu atau apa resolusinya jelek gitu. Jadi ini membuat customer percaya nggak percaya gitu akan brand ini gitu. Nah lalu inkonsistensi gitu ya. Jadi
sangat amat dihindari dengan tidak konsistenan untuk membuat sebuah platform gitu. Misalnya punya Instagram tapi di postnya sebulan 1 kali atau 3 kali, jadi tidak konsisten gitu. Jadi orang juga nggak tahu ini masih ada atau enggak gitu. Atau misalnya buat Gojek gitu, misalnya kita udah upload menu atau ngikutin promo-promo tiap bulannya, ternyata di bulan keempat, kelima kita udah ogah-ogahan terus langsung hilang. Nah ini membuat juga berkurangnya public trust tadi ya, yang tadinya awalnya udah percaya dan pingin order, akhirnya nggak jadi karena ngelihat kok brand ini nggak pernah post apa-apa ya, kok ini aja menunya ya gitu. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Dan beberapa UMKM dan nggak usah UMKM dan banyak beberapa brand juga itu kalau di digital platform itu tuh hard sell ya, terlalu hard selling gitu, terlalu kayaknya isinya promosi, isinya makanan semua. Nah, karena di dunia digital ini rada unik gitu ya usernya, itu mereka terkadang bosen gitu dengan foto-foto makanan gitu atau menginfokan promo gitu. Mereka kadang sesekali ya, mungkin saya juga percaya yang audiens di sini kita sesekali main digital platform, main sosial media juga kadang-kadang nggak niat pengen beli, nggak pengen makan, tapi kita mencari sesuatu yang fun gitu. Jadi don't forget to have fun kalau udah punya sosial media gitu ya. Misalnya memposting yang lagi trending tapi dikaitkan dengan makanan gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ini hal yang saya perlu sampaikan gitu untuk di awal. Nah, untuk selanjutnya mungkin yang ditunggu-tunggu ya, yang efektif jadi apa nih gitu ya digital promosi untuk F&B brands gitu. Yang pertama ada promotion tools di salah satu platform Instagram, yaitu Instagram Ads. Ini bisa saya bilang hal yang sangat amat efektif dan dampaknya itu cepat gitu ya dan pasti gitu. Itu adalah kita bisa bermain di advertising, di periklanan melalui Instagram Ads. Ini gampang banget sekarang kalau mungkin di sini juga udah ada yang setahun atau 2 tahun punya bisnis, mungkin udah sering juga ya ads, bisa dibilang pasti works ya untuk Instagram Ads ini untuk menaikkan brand awareness. Terus ini juga sangat amat memotong budget periklanan gitu ya dibandingkan zaman dulu harus buat iklan itu di TV supaya terkenal atau di billboard yang butuh puluhan juta gitu. Sekarang Instagram Ads bisa dicoba budget-budget kecil juga ini works gitu. Nah, lalu yang kedua nih, yang sering ditanya gitu ya, di perusahaan saya juga sering ditanya setiap saya mengajukan influencer marketing, ini bisa dibilang adalah salah satu cost efektif juga gitu dan time efektif juga karena sekarang udah banyak nggak usah artis tapi bisa kita bilang selebgram lah ya, untuk bisa membantu bisnis kita itu lebih terkenal gitu. Dan ini lebih biasanya targetnya itu bisa kena lebih niche gitu dan juga bisa menaikkan sales juga dan conversion salesnya lah oke lah kalau kita menggunakan influencer marketing. Tapi ini saya bisa bilang ini bisa di tahap kedua, tentunya perlu strategi juga. Nanti saya akan bahas untuk memilih influencer marketing yang tepat gitu seperti apa. Lalu yang ketiga adalah call to action gitu ya. Bisa dibilang ini strategi promosi masuk ke dalam indikator Instagram Ads dan influencer marketing, yaitu CTA atau call to action gitu ya. Jadi ini untuk support marketing goals. Jadi jangan lupa saat kita mengiklankan sesuatu di Instagram atau kita menggunakan influencer marketing, jangan lupa kita menaruh namanya CTA gitu. Contohnya kayak misalnya buy now, order now, kayak sesuatu kata-kata yang orang itu pas udah lihat ads kita dia melakukan sesuatu gitu. Jadi jangan yang Instagram ads-nya ya post makanan aja gitu, tapi nggak ada ajakan lah ya, kata gampangnya ajakan untuk user atau pelanggan. Nah, ini ada tips sedikit dari saya mengenai soal Instagram Ads itu bagaimana gitu ya. Nanti kalau teman-teman udah mau coba atau mau sekarang langsung coba, boleh banget gitu, mau sambil praktek juga boleh. Di salah satu postingan kita itu nanti tinggal ada tulisan boost post gitu, gampang banget. Kalau dulu masih 2 tahun lalu kayak nggak ada deh tools itu gitu ya, kita masih dari Facebook. Nah sekarang udah bisa, tinggal boost post lalu kita bisa pilih di situ. Ini sangat membantu banget. Ada disarankan saya lokal targeting dulu lah ya untuk awal-awal, jadi jangan terlalu luas. Misalnya tadi kalau masih ingat contohnya bisnis ayam, terus kita tadi marketnya di Jakarta Selatan, nanti saat Instagram Ads itu kita bisa set gitu lokasinya gitu Jakarta Selatan atau mau merambat ke Depok, ke Tangerang itu masih oke gitu karena mereka kemungkinan akan main ke Jakarta Selatan juga. Jadi nanti
sudah ada set target sendiri itu bisa gitu. Sesuai yang tadi yang target audience nanti bisa dibaca kembali saat rekan-rekan mau melakukan ads bisa melihat tadi yang materi saya yang mengenai tentang target audience. Jadi bisa disesuaikan. Dan yang kedua tipsnya untuk melakukan Instagram ads itu pastikan message-nya yang disampaikan itu clear gitu. Jadi jangan terlalu banyak too much words gitu, terlalu banyak kata-kata atau terlalu banyak gambar tapi nggak ada kata-katanya juga nggak bisa. Jadi harus sesuatu yang orang itu sekarang habitnya kalau main sosial media itu cuman scroll secepat hitungan detik gitu. 7 detik pertama itu udah masuk lah ya ke insight kita itu udah bagus. Cuman kalau orang udah 3 detik pertama mereka udah lewat, 7 detik pertama mereka udah lewat, itu kita langsung di skip gitu sama Instagram gitu ya. Jadi agak nggak works Instagram ads. Jadi pastikan membuat advertising gitu ya, membuat iklan itu yang menarik, yang kadang-kadang kita lihat sendiri pun jadi pengen lihat, jadi pengen klik visit profile gitu ya, atau bahkan pengen langsung order gitu. Jadi nanti bisa juga untuk melakukan tips seperti ini gitu. Nah, lalu tadi ya banyak visualnya karena dilihat itu secara visual biasanya di digital dan untuk mau coba di awal-awal saran saya juga pribadi sudah menerapkan ini gitu ya di beberapa brand yang saya pegang itu budget-budget 100.000 untuk 3 hari itu masih oke. Masih oke, asalkan tadi ada CTA-nya gitu ya. Jadi nggak buang-buang uang juga di awal 100.000, tapi kita nggak ada ajakan untuk order atau promo gitu. Hanya foto flat makanan aja itu biasanya cuma masuknya ke awareness aja, cuma menambah follower orang feed aja. Tapi saya sarankan untuk ada aktivitas untuk ajakan orang untuk order atau juga apa namanya untuk buy now, order now kayak gitu juga harus ada. Jadi bisa dicoba 100.000 gitu ya atau sampai 300.000 ini udah oke bisa mencakup 5,2 M sampai 9 M target audience itu bisa sampai. Tuh. Jadi ini boleh nanti dibaca baik-baik lagi aja, dicoba. Cuman ini dari pengalaman saya ini works. Nah, untuk influencer marketing nih ya, yang sekarang lagi banyak juga yang tiba-tiba jadi KOL influencer itu sebenarnya for F&B brands itu kita happiness lah ya, happy adanya mereka itu sebenarnya sangat sangat memudahkan kita karena memang di dunia digital itu kita harus bisa gain public trust-nya itu penting banget gitu ya. Yang tadinya sebenarnya nggak enak tapi kalau dicobain dan dibuat sama video sama influencer marketing itu bisa jadi lebih enak gitu biasanya. Nah, tapi ada beberapa tips gitu ya, jangan asal-asal pilih beberapa influencer juga. Yang pasti yang pertama harus relevan gitu ya. Misalnya memang kita mau spesifik ke F&B brands, ya kita cari influencer marketing yang pernah memposting F&B gitu. Lalu untuk itu kita bisa lihat engagement dan reach-nya, terus dan previous brand collaboration, dan budgetnya juga kita harus tentukan gitu, jangan sampai budgetnya terlalu besar. Nah, ini salah satu call to action tipsnya tadi ya, buy now, subscribe, download atau join us itu ya, bisa ada diskon atau free trial juga bisa, kita langsung cantumkan saja kata-katanya di gitu. Nah, ini beberapa brand yang saya sedang lagi pegang, jadi kalau mau follow, mau mampir lihat contoh-contohnya boleh. Ini saya baru, bisa dibilang baru 3 bulan, jadi lagi tahap growing. Kalau sebelumnya saya pernah di Ismaya The People's Cafe. Gitu. Nah, paling sekian itu aja yang saya bisa sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada Q&A session ya, Bu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nika atas pemaparannya, luar biasa sekali ini. Ini udah banyak banget yang nanya juga dan kayaknya langsung berasa relate banget nih. Oh iya, langsung kepikiran nih di Instagram aku belum begini, di Instagram aku di apa tadi kayak GrabFood, GoFood gitu-gitu kayaknya baru mulai kepikiran deh. Mungkin boleh kita bahas satu persatu ya Mbak ya. Ini menarik-menarik sekali. Oke, mungkin aku awali dari pertanyaan Kak Dimas Adami. Siang Kak, mau nanya, untuk konten strateginya pakai framework apa biasanya? Silakan Mbak Nika. Jadi kalau konten strategi itu saya biasanya pakai Excel aja. Pakai Excel saya buat sendiri aja. Saya karena balik lagi saya bukan di UMKM tapi di perusahaan besar, jadi biasanya saya mengikuti apa yang sudah ada.
dan brand yang dipegang juga cukup banyak, jadi kita biasanya pakai Google Sheet, Google Slide itu masih oke gitu. Asalkan yang penting konten strateginya jalan gitu, konten pilar itu kita buat dulu gitu. Oke, nampaknya juga teman-teman UMKM sudah bisa harusnya ya mengakses tools Betul. seperti Google Spreadsheet dan lain-lainnya untuk lebih memudahkan juga nih, nggak perlu pakai kertas-kertas lagi dalam pencatatan atau membuat frameworknya. Thank you Kak untuk jawabannya. Terus lanjut, ini dari Kak Gani Hamdani. Halo, izin bertanya, mohon tipsnya untuk kita bisa menemukan USP untuk brand kita. Silahkan Mbak Nika. Oke. Untuk menemukan USP tadi mungkin agak telat mungkin sampainya ya. Tadi saya udah sempat sampaikan gitu di awal. Boleh dicatat juga atau nanti dicek kembali. Kita harus tahu dulu gitu ya, kita kekuatannya di mana gitu, dirasa, di tepung atau di tempat yang nyaman. Lalu kita gabungkan dengan keinginan kira-kira pelanggan ini sukanya apa sih gitu, kebiasaannya apa sih, misalnya tadi contohnya bisnis ayam gitu. Biasanya kalau pelanggan itu dia kalau mau makan ayam mereka cari apa ya, apakah mereka butuh tempat yang nyaman atau mereka butuh justru rasanya atau mereka butuh variasi level pedasnya. Nah, dari hal tersebut kita gabungkan juga dengan yang terakhir adalah kita harus melakukan analisa kompetitor. Apa nih yang nggak dimiliki oleh kompetitor? Nah, itu bisa menjadi strength-nya kita. Ketiga itu kita gabungkan, kita harusnya bisa dapat yang namanya USP tadi. Oke, siap. Semoga sudah dicatat tadi ya sama Kak Gani. Lanjut lagi, ada dari Kak Erlinda Vela. Halo Kak, izin bertanya. Kebetulan saya ada bisnis di bidang functional and healthy food. IG-nya sudah rutin posting seminggu 3 kali, tapi like dan komennya masih dikit banget. Atau interaksi dengan followersnya nggak banyak. Nah itu gimana ya Mbak solusinya? Berarti kalau ini nanti mungkin nanti ada pembahasan selanjutnya dia ya, karena cukup menarik ya kalau mengenai konten itu ada kira-kira saya bisa menjelaskan 3 sampai 4 slide sendiri kali ya WMC ya. Tapi untuk intinya untuk pengen rame komen dan itunya tentunya kita harus mempunyai konten yang engaging juga, yang kira-kira misalnya contohnya kayak sekarang sering banget ini udah sering dipakai kayak which team are you gitu, kalian lebih suka yang mana, ayam pedas apa ayam nggak pedas. Jadi namanya sosial media atau ya di platform sosial itu kita sebenarnya harus bersosialisasi dengan user-user kita. Jadi buatlah pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu, yang saya sering nulis caption itu tag your friends gitu atau share this info atau kayak kalian lebih suka yang mana gitu. Nah, kalau misalnya masih sepi juga gitu ya, karena saya juga ada pegang brand yang masih anak-anak lah ya, brand yang masih dibilang umurnya masih berapa bulan. Ini juga saya lagi melakukan adalah kita bisa juga untuk tarik dulu nih customernya itu biasanya saya melakukan giveaway gitu untuk narik dulu. Kadang-kadang kalau masyarakat kita itu kalau nggak ada yang nanya ya jadi nggak ikutan nanya, bener nggak? Jadi kita harus tarik dulu siapa nih gitu ya supaya paling nggak orang oh ini udah banyak yang komen saya juga ikutan ah. Nah karena ini karena kita tahu budayanya seperti itu, strategi yang di awal kalau belum ngaruh juga tuh tadi melakukan engaging konten, bisa juga untuk melakukan giveaway untuk komen di postingan, nggak apa-apa gitu, komen untuk di postingan kan ini salah satu strategi ya, jadi itu boleh dicoba dulu. Nanti kalau komennya misalnya udah mulai banyak nggak perlu ads lagi, yang penting kita udah punya masanya, nanti yang lain juga akan ikut-ikutan sih. Oke, sangat praktikal sekali nih. Coba mungkin ya Kak Erlinda langsung dipraktikan sekarang nih. Coba diintip dulu apakah engagement kontennya sudah oke atau kalau belum bisa pakai tipsnya dari Mbak Nika. Lanjut lagi ya Mbak Nika. Masih semangat dong ya? Nggak apa-apa ya? Mau minum dulu Ya. silakan. Iya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Kak Melia Rizkita. Halo Kak, izin bertanya, saya memiliki usaha kue dan hampers yang masih merintis dan dibuka secara seasonal, Lebaran dan Natal saja. Sekarang saya sedang mulai menyicil konten promosi di Instagram untuk Natal. Adakah saran digital marketing untuk usaha yang memiliki sistem seasonal atau open pre-order? Lalu apakah perlu untuk posting tiap hari agar adanya visibility terhadap akun kita? Ya, untuk visibility saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu. Ya, itu harus tadi saya juga udah sampaikan konsisten itu penting gitu ya. Cuman mungkin postingnya karena seasonal ya mungkin bisa sebulan ya jangan satu ya. Mungkin sebulan seminggu 2 kali atau seminggu selang-selang sekali itu masih oke sih menurut saya. Tapi mungkin boleh di story gitu ya. Jadi tetap aktif gitu. Pengulangan konten kalau di story juga nggak apa-apa. Yang penting
hidup gitu. Kayak ibaratnya kalau itu di online, kalau di offline-nya tuh kayak kalau misalnya itu toko tutup terus, nggak ada apa-apa ya, kita juga nggak tahu nanti pas Christmas buka apa enggak gitu, atau pas seasonal buka atau enggak. Jadi tetap harus ada postingan, tapi mungkin nggak sebanyak yang UMKM-UMKM yang harian penjualannya gitu ya, tapi tetap ada gitu. Dan tadi pertanyaan yang kedua, strategi apa ya, Kak ya, Ya, untuk betul. promosi itu? Tadi balik lagi bisa membuat engaging content juga, mungkin ya kalau yang seasonal itu dari pengalaman saya selalu buat namanya teaser. Itu ya teaser pre-post launching dan saat launching dan after post gitu ya, after post launching. Jadi bikin-bikin teaser yang mungkin engaging kayak misalnya nanti lebaran nanti ada yang mau request gak gitu, ala-ala aja nanya ada yang mau request gak, mau hampers yang seperti apa gitu, terus mungkin bikin produk hampersnya tapi tertutup. Nah, bikin-bikin teaser itu juga sangat apa namanya membantu orang juga akhirnya ingat gitu, misalnya jangan postnya tanggal 25 Desember gitu pas Natalan, bisa postnya di 1 Desember udah mulai-mulai teaser gitu. Atau kalau hampers dan souvenir tuh juga alangkah baiknya melakukan konten-konten BTS ya, maksudnya behind the scene-nya, karena itu membuat customer juga percaya dan kayak oh banyak nih gitu ya, mereka lagi udah nyiapin, lagi mau order. Mungkin itu beberapa strategi yang bisa dipakai sih. Oke, mantap sekali. Mungkin bisa pakai strategi untuk bikin opini dulu, bikin orang penasaran dulu, terus bikin orang yakin dan akhirnya membeli juga produk Ya. itu. Oke, lanjut lagi. Dari Kak Gina Ilma Amalia. Oke, izin bertanya, bagaimana menghadapi dan memanfaatkan tren terkini dalam dunia digital untuk mendukung tujuan pemasaran merek F&B ini? Dan bagaimana sih cara memastikan konsistensi merek di seluruh kanal digital untuk menciptakan pengalaman yang menyatu bagi pelanggan? Yang pertama itu udah pasti kita riset. Jadi kalau saya sendiri sampai saat ini juga melakukan namanya riset, tidak pernah berhenti melakukan riset. Jadi saya biasanya punya ya di notes aja gitu ya, di notes tren gitu, tren Juni, tren Maret, atau tren ke depannya gitu, bulan depannya. Mungkin cerita dari pengalaman, uh, setelah riset itu saya catat dan itu works gitu. Jadi kita harus tahu tren apa nih gitu ya. Biasanya gampang kok kalau di Instagram, once kita udah sering ngeliat konten F&B gitu, misalnya brand yang saya bilang lucu tuh ya Sanju, grup-grupnya Sanju itu lucu kontennya, dia selalu ngikutin tren gitu. Jadi kita bisa lihat, satu kita lihat kontennya mereka, kalau kita sering nge-scroll di situ nanti akan banyak muncul yang konten relatable lah yang mengenai itu. Jadi dari situ juga udah bisa dapet gitu trennya apa. Dan untuk tren di bulan-bulan depannya sebelum kita kelewatan itu juga udah kita bisa cari sebenarnya. Sesimpel itu saya biasanya riset di Google itu film yang muncul di bulan apa kemarin bulan Juli gitu ya, bulan Juli apa, atau National Day 2023 bulan Juli. Nah, dari situ kemungkinan muncul-muncul tren itu adalah dari topik-topik tersebut. Contohnya kayak kemarin film Barbie, gitu semua semua F&B brand pakai desain Barbie gitu, karena ya udah gitu mereka udah siap dengan itu gitu. Jadi beberapa yang tadi film yang akan launching, terus National National Day di apa namanya di yang akan berlangsung itu juga kita bisa lihat kok di Google, karena itu sangat berpengaruh nantinya, apalagi kita menggunakan hashtag misalnya tadi kayak hashtag Barbie atau hashtag kemarin ada Hari Anak Nasional gitu. Jadi kita bisa masuk ke ikutan tuh, kita harus ikutan kegulung lah di digital itu kalau kita udah tahu trennya lagi apa. Tadi yang pertanyaan kedua ya. Yang selanjutnya itu terkait, sebentar aku buka lagi. Bagaimana cara memastikan konsistensi merek di seluruh kanal digital untuk menciptakan pengalaman yang menyatu bagi pelanggan? Oke, mungkin simpelnya gimana cara konsisten aja kali ya, biar pelanggan juga tahu kita brandnya konsisten. Balik lagi tadi, mungkin idealnya minimal itu seminggu 3 kali posting, story kalau bisa tiap hari gitu, pengulangan nggak apa-apa, tapi story itu paling nggak muncul di orang-orang yang kalau main sosial media sebentar-sebentar tuh mereka pasti tahu lah brand ini hidup gitu ya, ada di pertamanya gitu ya mereka. Jadi untuk konsistensinya pasti kita juga harus konsisten dalam jadwal memposting gitu ya. Oke, siap. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga sudah terjawab ya, Mbak, untuk pertanyaannya. Oke, mungkin ini dua pertanyaan terakhir yang perlu dijawab Mbak Nika, karena mohon maaf, durasinya sedikit lagi. Jadi sekali lagi teman-teman mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kita akomodir ya.
Oke, mungkin yang berikutnya dari Kak Anissa Kusuma Wijayanti. Mau tanya, seberapa penting sih sertifikasi perizinan seperti BPOM, PIRT, dan halal untuk marketing brand kita? Itu penting, tapi saya mohon maaf belum tahu brandnya apa. Tapi kalau misalnya brand yang sudah terutama masuk di mall, top-top mall itu penting. Gitu ya. Tapi kalau misalnya masih brand UMKM, menurut saya itu bisa hal yang belakangan gitu. Atau misalnya memang kita brand-brand yang menjualnya dessert gitu ya. Kayaknya menurut saya itu tidak terlalu menjadi hal yang harus diprioritaskan. Cuman alangkah baiknya iya. Tapi kalau tadi pertama kalau mempunyai ini ya brand saya UMKM Kak itu ya yang nanya ya. Ya, Ya, betul. kalau UMKM itu bisa hal yang belakangan, cuman alangkah baiknya kalau mau diurus boleh. Dan terutama kalau brandnya itu menjual makanan yang kemungkinan dari opini publik itu ada mengandung haram ya. Itu kayak misalnya ramen atau menjual makanan daging atau ya dua hal itu mungkin seharusnya itu perlu karena itu yang biasanya dipertanyakan. Cuman kalau menjual yang kayak tadi hampers atau dessert itu kayaknya nggak perlu terlalu dipertanyakan gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nika untuk jawabannya. Yang terakhir ini dari Kak Helmik Setiono. Izin bertanya, ini ada dua pertanyaan ya Mbak. Yang pertama, bagaimana ads dan budget disebut berhasil? Dan yang kedua, mungkin Mbak boleh share pengalaman dalam menggunakan ads-nya. Kalau yang efektif yang pernah dilakukan itu seperti apa? Mungkin bisa sebagai contoh praktis gitu ya Mbak. Silahkan Mbak Nika. Oke, kalau ads itu saya bedakan ada dua budget. Yang pertama untuk budget saya yang mau di ads materinya itu adalah giveaway. Itu saya biasanya 100.000 untuk 3 hari juga cukup. Cukup banget karena itu nanti akan naik sendiri orang banyak save, bakal banyak share, jadi nggak perlu sampai 500.000 juga. Yang penting kita tes dulu 100.000 itu works di saya gitu. Nah, tapi kalau kontennya itu hanya berupa promosi gitu ya, nggak dapat hadiah lah, nggak misalnya cuman emang promosi gitu, bisa dicoba di 300.000 3 hari itu works di saya. Dan yang paling penting untuk works atau enggaknya itu yang tadi ada call to actionnya. Jadi supaya tadi mau lihat ya, apakah ini melihat efektifnya dari mana sih gitu. Misalnya call to actionnya adalah di situ kita bisa pilih ya tujuan untuk ads itu kita mau more profile visit atau mau linknya itu diklik. Misalnya link order itu kita bisa menuju ke sana. Jadi contohnya misalnya nanti mau bikin ad soal promo Gojek online. Nah, itu udah clear banget message-nya. Nah, di situ nanti bisa ditaruh call to action-nya order now, terus pilih juga link apa namanya visit linknya langsung menuju ke link order Gojek dan itu bisa dilihat. Nah itu yang bisa dikatakan tahu nggak sih efeknya apa enggak kita bisa lihat dari situ. Jadi nanti ada dua tujuan yang berbeda gitu ya. Kalau giveaway biasanya kita buat narik awareness dan profile visit. Kalau yang tadi untuk promosi-promosi itu kita bisa lihat alangkah baiknya ada call to action tersebut sih yang mengarah ke link yang nanti kita bisa lihat insight berapa orang yang klik link itu bisa terlihat gitu nanti dari Gojeknya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nika atas jawabannya. Semoga sudah terjawab juga nih untuk mewakili pertanyaan dan keresahan teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat terjawab pertanyaannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Nika dan juga untuk teman-teman semua antusiasmenya. Luar biasa, ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, namun sekali lagi mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kami akomodir. Cuman boleh nggak mungkin Mbak Nika di-share sosial medianya untuk teman-teman bisa berkonsultasi atau sekedar lebih kenal lebih lanjut dengan Mbak Nika, apakah boleh? Oh boleh sosial Boleh di media LinkedIn. pribadi ya. Ya, boleh di LinkedIn atau mungkin Instagram. Kalau berkenan boleh di-share di kolom chat nih, siapa tahu nanti mau konsultasi. Oke, LinkedIn-nya nih, Nika Haifa. Boleh teman-teman, silakan di request ad-nya nih Mbak Nika Haifa di LinkedIn supaya bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ya, Oke, kalau teman. Oke, Instagram di Instagram juga. nanti agak berbeda ya dengan profiling F&B karena saya juga side hustle-nya jadi ini KOL beauty brand gitu. Jadi nanti pas Ah, lihat oke. Instagram saya sendiri agak berbeda. Jadi nanti bisa Baik. kenalan di LinkedIn atau Instagram. Siap, terima kasih banyak Mbak Dika sudah berkenan berbagi profilnya ke kita. Mungkin sebelum akhiri sesi ini boleh kita foto bersama dulu ya Mbak Nika ya. Teman-teman Oke. boleh silahkan di-capture dulu momennya nanti, terus dibagikan di sosial medianya, di tag @exabytes_id dan juga @Nika Haifa boleh ya Mbak ya. Biar makin rame nih yang tahu tentang event ini, tahu tentang Mbak Nika dan juga keseruan kita. Oke, kita foto dulu. 3, 2, 1.
Oke, Mbak Nika, mungkin satu lagi ada gaya andalan? Boleh? Ini aja ya. Oke, Fis. Siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Nika atas waktunya. Sehat dan sukses selalu. Semoga kita bisa bertemu secara langsung atau di program-program lainnya ya Mbak. Bye-bye Mbak Nika. Terima kasih untuk Thank waktunya. you. Baik teman-teman, jangan kemana-mana dulu walaupun udah ditinggalkan Mbak Nika dari panggung virtual, tapi teman-teman stay dulu nih tentunya karena ada beberapa informasi yang belum tersampaikan yang mungkin di awal baru joinnya tengah-tengah dan ketinggalan info di awal dan juga tentunya untuk pemenang saldo OVO siapa yang kira-kira kali ini beruntung. Oke, teman-teman mungkin boleh dicek kolom chatnya sekarang apakah sudah ada link untuk bisa teman-teman klik untuk nantinya bisa mendownload materi dari Mbak Nika supaya di-review lagi dan tentunya diaplikasikan untuk brand teman-teman nantinya supaya lebih optimal. Silahkan diklik untuk juga mendownload materi, kemudian mengklaim e-certificate dan tentunya jangan lupa sign up dulu akun Exabytes-nya ya teman-teman supaya bisa dapat e-certificate-nya. Kemudian jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes, ada di Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, Twitter atau X ya sekarang namanya, supaya nggak ketinggalan informasi mengenai promosi produk, trivia, info-info lainnya, dan tentunya event-event kita loh. Dan ada juga nih beberapa informasi terkait produk yang hanya kita promosikan untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, yaitu belidomain.id dan .com atau .com ya, bisa teman-teman pilih, bisa langsung dapat hostingnya. Mungkin ada link yang di kolom chat juga bisa langsung teman-teman klik, silahkan untuk bisa diklaim langsung di go.exabytes.co.id/idd-promo-domain atau di scan QR code-nya dulu boleh. Silakan, aku kasih waktu untuk scan QR code-nya deh kalau gitu ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, sudah teman-teman? Di scan QR code-nya? Sudah ya? Oke. Baik, lanjut lagi bahwa teman-teman minggu depan yuk kita ketemuan yuk secara offline di Smesco Indonesia di acara SMI Digital Fest 2023. Hari Jumat dan Sabtu tanggal 11 dan 12 Agustus 2023. Ini banyak sekali expert yang akan sharing mengenai perkembangan bisnisnya dan bagaimana memajukan bisnisnya. Tentunya juga kita akan support teman-teman UMKM supaya bisa sesukses orang-orang ini. Ada dari pihak kementerian, public figure, siapa yang udah kenal nih mungkin salah satunya ada yang sering nonton film atau di YouTube-nya atau bahkan sudah pernah berkolaborasi. Nah, silakan nih kita simak pemaparan dari para expert ini di konferensinya ya di hari Jumat maupun Sabtu. Silakan daftar di scan QR code-nya juga. Langsung aja atau klik digitalfest.asia/id. Rp100.000 untuk bisa datang di 2 hari conference. Tapi teman-teman kalau udah ikut conference terus lapar, aus, pengen bawain orang tua oleh-oleh atau mungkin justru ngajak teman-temannya belanja barang, langsung aja datang ke bazarnya. Ini free entry teman-teman, bisa bebas masuk ke area bazar. Ada bazar untuk F&B, fashion, arts, dan craft juga. Oke, teman-teman, jangan lupa tanggal 11 dan 12 Agustus 2023 ya. Minggu depan kita harus ketemu secara langsung di Smesco Indonesia Jakarta. Oke, terakhir, siapa yang kira-kira kali ini beruntung mendapatkan saldo OVO dari Exabytes? Jering-jering-jering, selamat kepada Kak Dimas Adami dan Kak Erlindia Vela. Tepuk tangan. Selamat sekali lagi ya Kak. Semoga hadiahnya nanti bermanfaat dan tentunya diklaim dulu. Cek aja ke Instagramnya kita, DM miminnya ya, @exabytes_id. Terus lampirkan bukti pertanyaannya nih Kak, supaya bisa diklaim hadiahnya. Pertanyaan yang tadi Kakak sudah kirim. Kemudian berikan juga nama, nomor untuk OVO-nya, terus emailnya serta alamat tempat tinggalnya. Pastikan nomor HP-nya, nomor OVO-nya sudah memang punya kakak sendiri. Tapi kalau memang tidak punya OVO, boleh pakai akun kerabat. Yang penting diinfokan ya itu akunnya siapa. Sekali lagi selamat Kak Dimas dan Kak Erlindia. Oke teman-teman, gitu aja untuk hari ini. Semoga kita bisa ketemu di Exabytes Digital Day berikutnya. Dan kita harus ketemu juga minggu depan di SMI Digital Fest 2023. Saya Melinda Dewi, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.